Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Sulis? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, alhamdulillah. Bu Sulis, perkenalkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Sulis mengenai cara Bu Sulis mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Ya. Izin kami bertanya Ibu ya. Iya, Pertama yang saya lakukan adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau termasuk dalam rujukan moral. Ya. Selama ini ya kan pasti banyak permasalahan atau kasus yang ada di SD ini ya Pak ya. Nah, kami mengklasifikasikannya itu dianalisis dari nilai kebenaran suatu masalah tersebut ya. Bila masalah itu ada dua kebenaran tetapi nanti dalam pengambilan keputusannya itu bertentangan, nah ini saya golongkan ke masalah dilema etika. Kemudian kalau kasus yang ada benar dan salahnya, satu salah dan yang satu ada kebenaran, nah itu saya golongkan ke rujukan moral gitu Pak Pono. Oh iya, jadi kalau yang ada kebajikan ada dua sisinya berarti itu termasuk rujukan moral. Iya. Yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan, terutama ada kasus yang termasuk dalam dilema etika. Iya, langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan yang termasuk kasus dilema etika, tentunya kami harus memahami terlebih dahulu kasus tersebut, kemudian situasi dan kondisi pihak yang bermasalah. Kami butuhkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya untuk kami pahami. Kemudian kami menanyakan kepada orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Kemudian kami juga memikirkan orang-orang yang terlibat, orang yang terdampak nanti dalam pengambilan keputusan. Kemudian kami menguji solusi tersebut ya, pemecahan masalah tersebut dengan uji regulasi maupun uji legalitas. Kemudian kami setelah mengumpulkan alternatif tersebut sudah diseleksi, kemudian kami mengambil keputusan. Setelah kami mengambil keputusan, kami nilai dan kita merefleksikannya kembali Pak. Jadi dalam mengambil satu keputusan, Ibu Sulis menerapkan beberapa langkah ya Bu ya? Iya. Tentunya selama ini Ibu Sulis, hal apa yang menurut Ibu Sulis itu efektif, terutama dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang termasuk dilema etika? Iya, selaku kepala sekolah kami melakukan identifikasi yang banyak opsi yang bermunculan, itu sangat efektif. Jadi tidak hanya satu solusi Pak, kita satu pemecahan masalah, banyak yang alternatif, yaitu saya anggap efektif. Kemudian kami mempertimbangkan orang-orang yang akan terdampak setelah kami ambil keputusan tersebut. Kemudian kami harus berani mengambil keputusan walaupun dalam keadaan yang sulit ataupun terpaksa karena tidak bisa memberi keuntungan semua pihak ya. Tapi harus tegas ya Pak, karena suatu permasalahan itu kan harus segera diselesaikan untuk diambil solusi permasalahan tersebut. Ya, kalau didiamkan akan berlama-lama kan akan berakibat yang tidak baik. Ini dalam melakukan satu pekerjaan kadang kita itu menghadapi suatu tantangan ya Bu, pasti ada tantangan ya Bu. Iya. Menurut Ibu tantangan yang dihadapi ketika mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilema etika itu apa Bu? Tantangannya ya Pak ya? Iya. Tantangannya karena sebuah keputusan itu tentu saja tidak bisa mengakomodir semua pihak Pak. Ada pihak-pihak yang mungkin merasa tidak diuntungkan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan, begitulah. Itu tantangan bagi kami. Itu tetapi harus kita jalankan karena itu sudah merupakan suatu keputusan. Jadi ketika diputuskan maka ada dua, ada satu yang diuntungkan dan
satu merasa tidak diuntungkan begitu ya. merasa kita tidak diuntungkan. Kemudian apakah Ibu Sulis memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus, terutama kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Iya, kalau jadwal itu tidak ada ya, karena kasusnya itu kan kemungkinan munculnya juga kita tidak tahu ya Pak ya. Kalau memang kasusnya ringan ya kami selesaikan pada waktu itu juga. Tapi kalau kasusnya itu agak sulit atau berat, nah kami kumpulkan dulu, kami pahami kasus tersebut. Kemudian nanti kalau sudah ada waktu atau kesempatan yang tepat lah, kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut bersama, dimusyawarahkan pada teman-teman di rapat rapat sekolah, Seperti ya. meeting teman-teman semua. Ya, jadi ini tidak jadwal karena kalau pada dasarnya tidak merta ya. Ya. Kemudian apakah ada menurut Ibu faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus yang dilema etika itu? Faktor yang mempermudah ya dari pihak yang bermasalah sendiri itu kalau mau terbuka untuk menceritakan masalahnya atau kasusnya dan mau berterus terang kepada pihak kami, itu sangat membantu. Kemudian dari kekompakan teman-teman dulu Pak, teman-teman yang kompak mau bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dari guru-guru yang lebih senior atau kepala sekolah yang lain, ya kalau kami memang butuh pertimbangan dari mereka, itu insya Allah bisa mempermudah. Jadi intinya pada keterbukaan, kemudian kolaborasi serta pengalaman dari para senior itu ya Bu. Iya. Kemudian yang terakhir nih Bu Sulis, adakah pengalaman yang berharga yang dipetik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Pengalaman yang dapat kami petik ya. Iya. Dengan kami melakukan pengambilan keputusan dari berbagai permasalahan, ya kami tentunya belajar ya Pak, belajar untuk menyelesaikan permasalahan dari apapun, sebesar apapun, itu dari bersamaan lah, bersamaan, musyawarah, kerjasama dengan teman yang lain atau dengan guru yang lebih senior, itu akan bisa melatih kita untuk selalu mengambil keputusan dengan cara semaksimal mungkin, hasilnya yang semaksimal, hasil akhirnya itu yang terbaik gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Sulis, sangat menarik sekali perbicaraan kita kali ini dan ini sangat berharga bagi kami Bu. Jadi kami selaku CGB sedang belajar untuk membuat keputusan juga terutama dalam kasus yang dilema etika ini. Pengalaman dari Ibu sangat berharga bagi kami dan semoga saya dapat menerapkan di kelak dan Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak Kono. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Kono? Kalau saya juga baik Bu. Bu Septi, perkenalkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Septi. Ini terkait cara Bu Septi mengambil keputusan dalam apa yang dihadapi oleh Bu Septi dalam keseharian. Berarti Bu, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Ibu Septi mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika maupun bukan moral? Pengambilan keputusan yang kasus-kasus yang dari dilema etika itu saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dengan siswa, kemudian dengan wali murid, dengan guru yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertimbangan keputusan. Yang kedua adalah bagaimana Ibu Septi dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Dengan
dalam menjalankan pengambilan keputusan itu ada yang pertama identitas kasus, kemudian siapa yang terlibat, kemudian menimbang secara matang. Jadi identifikasi kasus, kemudian mengidentifikasi yang terlibat dan kemudian menimbang permasalahannya ya. Baik. Pertanyaan ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilaksanakan ketika mengambil keputusan, terutama yang pada kasus dilema etika itu bagaimana? Langkah-langkah yang kami ambil yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua, siapa yang terlibat. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan solusi. Baik. Selanjutnya dalam mengambil keputusan ada itu yang efektif, Bu. Jadi menurut itu hal apa yang menurut itu menjadi efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, satu adalah dianalisis. Kemudian yang kedua, ditentukan solusinya mau seperti apa. Kalau dianalisis mungkin permasalahannya seperti apa dan bagaimana. Kemudian mungkin dalam melaksanakan pekerjaan maupun keseharian itu ada tantangan ya, Bu. Nah, dalam hal mengambil keputusan yang bersifat dilema etika itu tantangan apa yang dihadapi? Tantangannya adalah dalam mencari keputusan terbaik dan tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi berusaha untuk memuaskan semua pihak ya. Berikutnya adalah apakah Ibu Septi dalam menyelesaikan kasus yang dilema etika ini memiliki jadwal tertentu? Barangkali tidak, saya tidak memiliki jadwal, namun penyelesaian permasalahannya akan semakin cepat diselesaikan, maka semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Oh iya, jadi mungkin sesuai dengan permasalahannya ya, Bu. Kemudian apakah selama ini ada faktor-faktor ataupun orang yang selama ini mempermudah Ibu Septi dalam membuat keputusan? Ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, melibatkan unsur-unsur internal sekolah. Kemudian untuk dari unsur-unsur internal sekolah itu untuk memperkaya informasi. Dari internal sekolah itu mungkin dulu, kemudian murid juga, murid juga. Ya. Karena sekolah tidak hanya ada guru dan siswa, tapi juga ada wali murid. Ya, itu yang memudah itu. Kemudian yang terakhir dalam mengambil keputusan yang dilema etika dan sesuai yang disampaikan Ibu Septi tadi, apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Ibu? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah dengan melakukan pengujian benar salah, kemudian melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat serta meminta saran dan memasukkan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih Bu Septi atas waktunya, atas informasinya yang bisa saya sampaikan sangat berharga bagi saya, Bu Septi. Jadi semoga saya juga bisa mempraktekkan apa yang bisa dipraktekkan di ini. Sama-sama, mudah-mudahan Pak Pono dan teman-teman CGP sudah dikasih kelancaran, mudah-mudahan dalam urusannya, dan mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat bagi Pak Pono dan teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Miswo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Miswo, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Miswo terkait bagaimana Pak Miswo dalam mengambil keputusan di SD 1 Pengingat ini, Pak. Diperkenan ya, Pak? Boleh. Mengambil keputusan. Nah, ini nun sewu, oke? Ini dalam rangka pemenuhan atau tugas dari CGP ya? Oh betul, Pak. Kami kan sekarang sedang mengikuti program CGP yang sekarang sudah sampai pada modul 3.1. Di situ saya ada tugas untuk melakukan praktek ya, itu melakukan wawancara terhadap 3 orang kepala sekolah, Pak. 3 orang kepala sekolah, termasuk saya. Pak. Oh begitu. Karena dengan keakraban Iya. dan kedekatannya, Iya. jadi Pak Pono yakin bahwa saya bisa diajak kerjasama, begitu? Ya, betul, Pak. Apa? Kebetulan Nah. itu juga sama, Pak. Iya. Saya enggak juga Iya, merasa sama berarti ya. di dalam sama gitu ya. Maaf ya, tidak direncana ya. Nah, begini. Tapi tolong Pak ya, Iya. ini kan barang baru, Iya. yang nama CGP kan baru. Bahkan saya sendiri ngalami ya seperti ini baru juga. Makanya nanti pertanyaan Bapak, Pak Iya. Pono, saya tidak bisa menjawab sempurna, maklum ya. Karena apa? Saya produk lama, guru angkatan tahun yang dulu. Makanya kalau nanti ada sesuatu yang kurang pas, tolong Pak Pono bisa mengarahkan atau bisa memperbaiki. Sama-sama, Pak. Saya juga sedang belajar ini, Pak. Itu oke. Saya juga perlu mendapat materi juga ketika mengikuti CGP ini, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Segitu dulu ya, Pak ya. Silakan. Baiklah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Bapak Miswo dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan rujukan moral atau dilema etika, Pak? Ya, bujukan moral adalah karakter, betul ya, moralnya baik, karakternya baik, betul. Yang ada sangkutan dengan moral, ada sangkutan dengan kepribadian. Oke. Nah, bujukan moral itu adalah suatu tindakan atau bukti tindakan yang dinyatakan benar dan salah. Maka bagi kepala sekolah harus bisa mengambil putusan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, kalau yang benar itu yang kita ambil. Kalau salah, jelas itu ditinggal. Itu prinsip kami selaku orang yang didoakan di SDP Keluar 1. Barangkali pendapat jenengan lebih beda atau ada sesuatu gimana? Itu pendapat kami sebagai orang tua di SDP 1 Pinggir Telur. Bagaimana? Setuju, Pak. Saya setuju. Oke, lanjut. Kemudian yang dilema etika, Pak? Dilema etika. Dilema etika adalah suatu tadi hampir mirip dengan yang pertama, hanya saja keduanya sama-sama baik. Tapi sebagai seorang kepala sekolah harus bisa mengambil salah satu dari 2 yang benar, tapi ambil salah satu dan pilih salah satu yang paling dan paling. Itu begitu. Itu pendapat kami. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak Miswo ini dalam menjalankan itu mengambil keputusan di SD 1 Pinggir Telur, terutama untuk situasi atau kasus yang ada 2 kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai kebajikan. Oh iya. Kasus yang bersamaan, sama-sama benar dan harus kita pilih. Iya. Semuanya benar, tapi harus kita pilih. Nah, sebagai orang yang dituakan di suatu lembaga, yaitu sekolah, itu kepala sekolah, harus bisa mengambil salah satu dan itu harus diidentifikasi dulu, dicermati secara matang. Karena apa? Mengambil keputusan tidak mudah, harus dipikir tentang resiko belakangnya. Ya, jadi ya itu diambil, ya betul diidentifikasi, setelah matang baru mengambil keputusan, ya. Terus itulah yang merupakan suatu nanti adalah menjadi suatu aturan seperti itu pada teman-teman. Oke? Jadi pertama diidentifikasi ya, Pak ya. Iya, tidak langsung ujuk-ujuk ini benar, Iya. ini yang tidak, tapi harus diidentifikasi dulu. Seperti apa keuntungannya nanti. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah apa? Yang biasa dilakukan Bapak yang ketika mengambil keputusan, Pak. Oh iya. Yang pertama, bahwa keputusan itu adalah bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk teman-teman juga. Karena apa?
kita ambil langkah yang A atau langkah yang B, maka kita harus pertimbangkan baik untungnya dan ruginya. Karena apa? Suatu aturan pasti ada lebih dan kurangnya. Tidak ada aturan itu katakanlah sempurna, tidak ada. Pasti ada lebihnya dan ada kurangnya. Itu yang kami perhitungkan untuk mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Cocok? Terima kasih. Bisa dilanjut Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Gimana? Bisa dilanjut pertanyaan berikutnya? Bisa? Ya. Berikutnya adalah, Ya. apakah selama ini dalam mengambil keputusan ada hal-hal yang dianggap efektif bagi Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Nah, yang efektif bagi kami dalam mengambil keputusan, yang pertama kita analisis dulu seperti apa permasalahannya atau kasusnya, kemudian kita musyawarahkan. Dikira nanti keputusan itu adalah bisa diterima dengan teman-teman, teman kerja, rekan kerja, bisa legowo. Karena apa? Di sini kita dituntut bekerja. Karena di pendidikan harus yang pertama adalah orangnya cerdas. Guru harus cerdas. Selain cerdas, guru itu harus ikhlas. Kita bekerja tanpa keikhlasan tidak akan berhasil yang baik. Makanya cerdas dan ikhlas adalah masuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi pertama dianalisis, kemudian dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan guru ya Pak ya. Ya. Kita ambil kesimpulan. Jadi bukan keputusan mutlak di kepala sekolah, tidak. Kita gali dulu, musyawarah sama-sama. Karena pas sekarang udah Indonesia ya, yang namanya teman-teman semuanya sudah cerdas, dewasa, berpikirnya kritis, makanya tidak ujuk-ujuk langsung ini loh, itu mungkin kurang tepat bagi kami. Oke, lanjut. Berikutnya adalah, apakah dalam mengambil keputusan selama ini Pak Miswo mengalami tantangan Pak? Karena biasanya kan ketika dalam sebuah keputusan berarti ada tantangannya Pak. Ya. Nah, dalam mengambil keputusan apakah mengalami tantangan, terutama dalam mengambil keputusan yang dilematis, yang dilema etika itu Pak? Nah, semua kepala sekolah, bagi kami loh, menurut saya ya, dalam mengambil keputusan jelas ada tantangannya. Karena apa? Keputusan ini efeknya ini, keputusan ini untungnya ini, itu pasti ada. Tapi itu kita cermati dulu, kita gali dulu, ya. Kita masak dulu, mana yang untungnya banyak, yang mana yang sedikit. Makanya kita ambil yang untungnya banyak. Tidak. Contoh, ini baik bagi saya pribadi, tapi belum tentu baik bagi teman-teman. Menguntungkan, makanya kita ambil yang banyak untungnya bagi untuk semuanya. Walaupun tetap ada imbasnya. Karena apa? Suatu aturan tidak mulus. Ada yang cocok dan berarti ada yang tidak cocok. Tapi kalau suatu aturan, ya mau harus kita ikuti bareng-bareng. Jadi itu Tantangannya, yang jelas tantangannya ada resikonya sebagai seorang pemimpin. Orang pasti dijelai karo kanca-kancane. jadi berani mengambil resiko ya Pak? Ya berani loh. Kalau nun sewu ya, orang tanpa tantangan tidak akan maju. Tapi tantangan adalah membuat orang itu dewasa. Makanya ya nun sewu, anggota resep tantangan dari paslon mati. Loh, karena apa? Menghadapi banyak teman, banyak rekan kerja yang semuanya punya karakter yang berbeda-beda. Ya kan? Iya lah, kalau nun sewu tidak bisa mensikapi hal tersebut, saya berhadapan dengan si A lain, si B lain, si C lain. Nah, kita harus bisa menyatukan. Bagaimana cara menghadapi teman-teman itu? Kalau memang kita nun sewu egois, harus perpaculi. Nun sewu. Lanjut. Berikutnya Pak, Iya. dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika, apakah Bapak Miswo memiliki tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Nah, kasus datang, jadwal tertentu atau sudah diprogram gitu ya? Iya. Itu yang namanya kasus itu datangnya tidak direncanakan dan tidak bisa ditentukan. Karena apa? Itu rezeki barangkali. Rezeki napas loh. Iya loh. Apa jujur? Saya besok ada kasus ini. Saya bulan depan ada kasus ini. Tidak bisa ditentukan enggak? Tidak bisa kan? Nah, itu datangnya adalah seketika dan tidak ada orang yang tahu dulu. Karena mungkin barangkali itu adalah resiko orang hidup. Orang hidup pasti selalu ada kasus. Tanpa kasus jadi orang itu sudah mati. Ya. Nah, bagi kami, ya saya pribadi, bagaimana cara mensikapi atau mengatur dalam kasus
kita lihat kasusnya. Kalau kasus itu ringan, Iya. problemnya ringan, bisa seketika. Iya. Contoh, ada guru yang salah menangani anak. Iya. Ya, kan bisa langsung, Bu, Pak, Nun Sewu, ini seperti ini ya. Tadi ada anak yang rewel, langsung panjenengan bertindak seperti ini. Itu kurang pas. Itu bisa langsung kan? Iya. Tapi kalau kasusnya itu berat Iya. atau besar, bisa cari waktu dan sikon, situ kondisi. Oh, ini mungkin di saat rapat nanti akan saya singgung. Di saat rapat nanti saya pecahkan. Di saat rapat nanti akan kami bahas sama-sama. Itu lihat kasusnya. Jadi ringan seketika bisa, tapi kalau memang itu agak Nun Sewu, Iya. berat, cari waktu yang tepat. Iya. Oke, begitu. Itu pendapat Bu. Ya, jadi kalau yang ringan otomatis langsung diselesaikan. Iya, ringan kan bisa Kalau- langsung. Ini dulu jangan seperti ini dulu, tolong. Sedangkan kalau yang mungkin agak sedikit rumit, mungkin perlu Perlu waktu. Perlu waktu, perlu jadwal. momentum mungkin Iya. ya. Baik, Pak. Kemudian berikutnya adalah apakah ada dalam Bapak itu mengambil keputusan, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak Miswo dalam mengambil keputusan? Yang kami alami selama ini, saya dari kepala sekolah adalah sudah 8 tahun jalan. Menjadi kepala sekolah sudah 8 tahun jalan. Nah, langkah yang saya ambil mempermudah dalam waktu ini masalah, kebetulan teman-teman kerja, rekan kerja itu katakanlah kita ajak musyawarah, kita ajak diskusi terbuka dan baik. Jadi itu memudahkan, tidak terus terbuka, tidak ada sesuatu yang tersimpan. Jadi ada masalah kita bahas muncul. Jadi nanti kita ambil titik-titik penyelesaian lebih mudah dibandingkan ada masalah diam saja di belakang baru ngomel. Alhamdulillah teman-teman kami ya, di sini itu terbuka. Jadi lebih enak begitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi intinya berarti terbukaan ya, Pak. Iya. Jadi dalam terbukaan nanti kan mudah dalam Iya, identifikasi ya. mudah mengambil titiknya. Kalau ditanya diam, suruh berpendapat juga diam, argumentasi tidak bisa munculkan, itu ya mau soalnya tidak bisa Jadi terselesaikan. bingung ya, Pak. Iya bingung loh. Karena apa? Iya. Karena jebul apa? Grudel gitu loh. Seperti itu Nun Sewu ya. Tapi kebetulan di tempatnya Pak itu nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya. Alhamdulillah Nun Sewu semuanya kepenak. Iya. Dan berarti apa? Apa yang menjadi unek-unek atau kepentingan selalu terbuka dengan teman-teman dan kepala sekolah, terutama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tahu Bapak apa yang sedang diberikan teman saya, teman kerja saya itu kebanyakan tahu. Walaupun tidak bisa ikut menyelesaikan. Contoh, kebutuhan uang, saya tidak punya uang jamin-jamin, tapi memberi solusi, gambaran. Kalau tidak punya uang, ada jalan gimana? Ada bank begitu, ada koperasi gitu loh. Iya. Iya, tapi kan setidaknya kan sudah. Ya berikan solusi. Iya. Kemarin ada teman saya, Pak Nun Sewu, saya besok mau ngurusi sepeda motor macet. Enggak apa-apa diurusi, nanti bisa diatur harinya dan jamnya. Lalu saya tanya, sudah punya uang belum? Belum. Ya kalau belum mencari uang dulu, pinjam siapa? Kan begitu, baru dari persoalan terus pinjam yang lain. Kan terbuka. Enak kan? Gitu, contohnya itu. Oke, lanjut. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Jadi kalau biasa saya dapat ambil rangkuman, berarti kan Pak Miswo dalam apa ya mengambil keputusan itu sudah dengan berbagai langkah, melalui identifikasi, analisis, kemudian dan sebagainya lah ya. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, apakah ada pembelajaran dari Pak Miswo dalam mengambil keputusan yang tersangkut yang menyangkut dengan dunia etika, Pak? Dilema etika itu tadi semuanya benar, semuanya tidak salah, semuanya menguntungkan. Tapi sebagai orang tua, kepala sekolah harus mengambil salah satu. Ya terus lagi apa pembelajaran bagi saya pribadi, ya memang di situ kita harus mengambil salah satu yang bisa katakanlah diterima dengan teman-teman. Dan sendiri cocok. Walaupun semuanya benar, itu harus bisa mengambil salah satu. Nah, itu adalah pembelajaran bagi kami. Memang secara orang sekolah harus bisa memomongi dari sekian. Untuk SD ini jumlah tenaga kerja adalah gurunya yang ASN adalah 9. Makanya sebagai kepala sekolah harus bisa ngomongi wong sangat kuwi. Dan makanya pembelajarannya bagaimana caranya supaya
dengan adanya kegiatan atau kasus atau tadi dilema etika Iya. akan membuat semuanya itu dewasa dan mendapat pengalaman. Dengan banyak pengalaman adalah guru yang baik. Makanya pengalaman juga ada yang enak dan tidak enak. Ya kan? Tidak pengalaman harusnya tidak. Pengalaman mau mati. Sakit enggak mau mati? Mungkin sakit tapi enggak bisa mati. Akhirnya hidup lagi punya pengalaman. Ya kan? Iya. Terus pengalaman punya teman nun sewu yang cantik bersahabat sekian bulan di saat dulu muda contohnya kan enggak kesan senengnya berkanca ayu ya kemudian uangnya banyak saya kerjasamanya bagus saya sering dijajankan kan senang itu contoh ya makanya pembelajarannya apa semakin banyak pengalaman maka orang itu akan semakin dewasa. Nah, pengalaman bisa rasa pahit dan rasa manis monggo tapi pengalaman itu adalah hal yang luar biasa karena punya arti yang luar biasa itu gambaran. Cukup? Ya. Terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat berharga bagi saya ya. Dan semoga saya di kelak kemudian hari bisa menerapkan apa yang Pak Wisnu sekarang terapkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Ya, begini, tapi maaf ya, tadi barangkali jawaban saya jauh dari harapan panjenengan. Jawabannya ya maklum kembali lagi, sekali lagi saya ada guru lama yang sudah lagi pensiun. Ya, makanya sudah lumayan Pak. tolong kalau ada sesuatu yang kurang pas maklum saja ya. Dan inilah adanya seperti ini. Ya, adanya seperti ini. Begitu? Cukup? Ya, Terima kasih. ya, matur nuwun ya kalau Semoga ngapura jadi ya. amat jariah Pak. Dalam? Semoga jadi amat jariah. Amin.